Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat remah-remah hikmah, kali ini saya akan bacakan cerita tentang Abu Nawas yang berjudul Ketenangan Hati. Selamat menikmati. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap raja. Abu Nawas juga sudah cukup lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas, si pemicu tawa, sudah lama tidak hadir. Suatu hari ada seorang lelaki setengah baya yang datang ke kedai teh menanyakan keberadaan Abu Nawas. Ia mengeluh pada kawan-kawan Abu Nawas bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang sedang ia hadapi. Itulah mengapa ia ingin mencari Abu Nawas. Setelah mendengar cerita orang tersebut, salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolongnya. "Coba mas, ceritakan, utarakan kesulitanmu itu kepada aku. Barangkali aku bisa membantu," kata kawan Abu Nawas. "Baiklah, begini, aku mempunyai rumah yang amat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan ke-8 anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit sehingga kami tidak merasa bahagia," kata orang itu membeberkan kesulitan dan masalahnya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar yang juga yang lainnya, sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi saja menemui Abu Nawas di rumahnya. Maka pergilah orang itu ke rumah Abu Nawas, dan setelah bertemu dengan Abu Nawas, orang itu pun mengutarakan kesulitan yang sedang ia hadapi. Begitu orang itu selesai menceritakan kesulitannya, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau punya seekor domba?" "Tidak Abu Nawas, tapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu, belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan. Tanpa membantah, orang itu langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," kata Abu Nawas. Dan seperti biasa tanpa membantah, ia pun langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun bukannya makin bahagia, aku dan keluargaku justru semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya itu. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang makin suram. "Kalau begitu, belilah lagi seekor anak unta dan pelihara anak unta itu di dalam rumahmu," kata Abu Nawas lagi menyarankan. Karena orang itu begitu percaya dengan Abu Nawas, tanpa membantah, orang itu langsung ke pasar hewan untuk membeli seekor anak unta yang akan ia pelihara di dalam rumahnya, sebagaimana yang diminta oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan lagi tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah kalau begitu,
Jika memang kalian sudah merasa tidak tahan, maka juallah anak unta itu, kata Abu Nawas. Tanpa membantah, ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya dan baru dipeliharanya tersebut. Beberapa hari kemudian, sebelum orang itu datang ke rumahnya, Abu Nawas berinisiatif pergi ke rumah orang itu. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Abu Nawas bertanya. Keadaan sekarang kami jauh lebih baik karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di dalam rumah kami, kata seorang itu dengan wajah tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Sekarang juallah unggas-unggasmu, kata Abu Nawas. Tanpa membantah, orang itu langsung menjual unggas-unggasnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu lagi. Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Tanya Abu Nawas. Keadaan kami sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami, kata orang itu dengan wajah ceria. Syukurlah. Baiklah kalau begitu, sekarang juallah domba itu, pinta Abu Nawas. Orang itu tidak membantah, dengan senang hati ia langsung menjual domba yang tinggal bersama di rumahnya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas bertamu lagi ke rumah orang itu dan bertanya, bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas, kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu, kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, apakah engkau sering berdoa? Ya, tentu saja Abu Nawas, jawab orang itu. Ketahuilah, karena Allah hanya akan memberikan padamu apa yang terbaik untukmu. Ada kalanya Allah tidak mewujudkan sebagian doamu. Namun saat Allah memberikan kepadamu pemahaman kenapa doamu tidak dikabulkan, maka ketiadaan pemberian itu hakikatnya adalah pemberian yang terbaik. Demikianlah cerita Abu Nawas ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah menarik lainnya masih di channel Rama-Rama Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.